Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan materi tentang SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Sofi Yunida Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maisa Lutfia Putri Rahayu dengan MPM akhir 341. Yang kedua ada Faiza Kartika Zakiro dengan MPM akhir 329. Yang ketiga ada Muhammad Rizal Hidayatullah dengan MPM akhir 115. Yang keempat ada Raihan Adin Cahyono dengan MPM akhir 254. Saya Maisa Lutfia Putri Rahayu dengan MPM akhir 341. Saya di sini akan membahas tentang SPT tahunan PPh. SPT sendiri adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya ada ketentuan pengisian SPT tahunan dan cara mengisi SPT. Ketentuan pengisian SPT tahunan sendiri adalah orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat permintaan SPT tahunan pajak penghasilan. Cara mengisi SPT sendiri adalah yang pertama menggunakan kalimat yang benar, lengkap dan jelas. Yang kedua menggunakan huruf Latin yang ketiga menandatangani dengan sesuai, dan yang keempat menyekapannya ke KPP. Lalu di sini ada jenis dan bentuk dalam SPT tahunan PPh. Jenis SPT sendiri ada SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak dan SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Bentuknya SPT yaitu yang pertama dokumen elektronik melalui e-filing dengan web, e-form atau e-SPT. Yang kedua formulir kertas atau hard copy. Lalu di sini ada gambar SPT tahunan PPh yang penghasilan per tahun, ada pegawai dengan penghasilan lain dan non pegawai. Penghasilan per tahun kurang lebih dari 60 juta, yang pegawai itu 1.770 SS, pegawai dengan penghasilan lain 170 dan non pegawai 1.770. Untuk penghasilan per tahun lebih dari 60 juta, untuk pegawai sendiri 1.770 S, dan yang pegawai dengan penghasilan lain 1.770 dan non pegawai 1.770. Halo, saya Faiza Kartika dengan MPM akhir 329. Di sini saya akan menjelaskan pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, SPT tahunan orang pribadi ini dibagi menjadi 3, yaitu SPT tahunan orang pribadi 1770, kemudian ada SPT tahunan orang pribadi 1770S, dan yang terakhir ada SPT tahunan orang pribadi 1770SS. Nah, SPT tahunan orang pribadi 1770S diperuntukkan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha. Misalnya itu seperti usaha pertokoan, salon, warung, dan lain-lain, atau pekerjaan bebas. Misalnya dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Kemudian yang SPT tahunan orang pribadi 1770S diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan baik dari satu pemberi kerja atau lebih dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari 60 juta. Kemudian yang terakhir, SPT tahunan orang pribadi 1770 SS diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta per tahunnya. Selanjutnya yaitu penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di 2 tempat ini, yaitu yang pertama TPT tempat wajib pajak terdaftar, dan yang kedua tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Selain disampaikan langsung, penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Baiklah, di sini saya Rendi Gano dengan MPM akhir 254 akan menerangkan tentang kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama yaitu terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Wajib
pajak besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Dan yang ketiga, menggunakan jasa konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan, dan atau yang keempat, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Lalu untuk selanjutnya yakni kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama, e-filing, upload file CSV dari aplikasi e-SPD atau isi form di website. Lalu yang kedua, e-form, mengisi file yang diunduh dari laman DJP online lalu diunggah kembali. Selanjutnya saya akan membahas SPT dianggap tidak disampaikan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama, SPT tidak ditandatangani dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih baik disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Lalu dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Yang pertama, laporan keuangan untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. Yang kedua, penghitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus wajib pajak UMKM. Yang ketiga, bukti potong formulir 1721A1 atau A2 untuk wajib pajak status karyawan. Nah, berikut ini ada contoh kasus surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Pak Andi adalah seorang karyawan di perusahaan swasta yang juga memiliki usaha sampingan berupa bisnis online kecil-kecilan. Penghasilan yang diterima Pak Andi dari pekerjaannya sebagai karyawan mencapai 150 juta per tahun. Selain itu, dari usaha sampingannya Pak Andi mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60 juta dalam setahun. Pada tahun pajak 2023, Pak Andi memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut ke kantor pajak melalui SPT tahunan orang pribadi. Sementara itu, Ibu Budi adalah seorang guru di sebuah sekolah negeri dengan penghasilan bruto sebesar 100 juta per tahun. Ibu Budi tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan tetapnya tersebut. Di sisi lain, Bu Siti yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan retail dengan penghasilan bruto per tahun 50 juta juga memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, dari contoh kasus tersebut ada beberapa soal. Yang pertama, jelaskan jenis SPT yang harus digunakan oleh Pak Andi dalam melaporkan penghasilannya, mengingat ia memiliki 2 sumber penghasilan sebagai karyawan dan sebagai pengusaha. Yang kedua, tentukan jenis SPT yang harus digunakan oleh Ibu Budi yang hanya memiliki 1 sumber penghasilan sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto di atas 60 juta. Yang ketiga, sebutkan jenis SPT yang sesuai untuk Bu Siti dengan penghasilan bruto yang kurang dari 60 juta. Jawaban dari soal tersebut adalah yang pertama, Pak Andi harus menggunakan formulir SPT 1770. Hal ini karena Pak Andi memiliki 2 sumber penghasilan, yaitu sebagai karyawan dan dari usaha sampingan. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari beberapa sumber, termasuk usaha sendiri. Yang kedua, Ibu Budi harus menggunakan formulir SPT 1770S. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang hanya memiliki penghasilan dari 1 sumber, yaitu pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta per tahun. Yang ketiga, Ibu Siti harus menggunakan formulir SPT 1770SS. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.